Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Arisandi Al-Mujaki. Saya dari kelompok 7. Saya dari kelas PAIB semester 4. Ya, langsung saja yang saya akan bahas materi yaitu faktor-faktor dan prinsip-prinsip desain pengembangan kurikulum yang saya akan jelaskan dalam pengertian kurikulum pengembangan. Kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan yang menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah macam-macam prinsip dalam kurikulum yang terbagi 3 yang saya akan jelaskan sedikit. Dan yang ke satu adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih baik, bertitik tolak tujuan pada pendidikan nasional. Tujuan pendidikan kurikulum merupakan penyebaran dan upaya untuk mencapai. Yang ketiga adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan penggunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbat harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip umum yang terbagi ada beberapa macam. Yang ke satu, relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan. Relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses pembelajaran harus relevan dengan tentuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dan relevansi dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau. Dan yang kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan tempat lain bagi anak yang memiliki kata latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini kita berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaan memungkinkan terjadi masalah penyesuaian berdasarkan kondisi. Yang ketiga, kontinuitas yang berkaitan dengan perkembangan dan proses belajar anak secara bersinambung. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya. Yang selanjutnya adalah prinsip berkenaan dengan tujuan atau pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan
pendidikan sehingga merumuskan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan yang bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran yang harus meliputi sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis. Dan yang ketiga, prinsip berkenaan belajar mengajar. Pemilihan proses dalam belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Dan yang selanjutnya yang saya jelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Yang ke-1 ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah maupun sekolah. Dan yang ke-1, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran.